Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atin Noviawati. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 5 Cilawu, Kabupaten Garut. Di sini, saya akan berbagi cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun lokasi untuk saya melakukan praktik baik ini adalah di SMP Negeri 5 Cilawu yang beralamat Kampung Bebedahan, Desa Sukabukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan praktik baik ini adalah meningkatkan semangat belajar peserta didik pada pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang dipadukan dengan metode Make a Match. Nah, untuk PPL aksi pertama saya lakukan pada tanggal 16 Desember 2022. Sementara untuk PPL aksi kedua saya lakukan pada tanggal 6 Januari 2023. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang situasi. Di sini saya akan menjelaskan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Sahabat semua, yang pertama akan saya bagikan adalah tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Di antara yang pertama adalah peserta didik cenderung diam saja saat diberikan pertanyaan oleh guru. Yang kedua, peserta didik tidak banyak berlatih dengan temannya. Yang ketiga, peserta didik seringkali tidak mengikuti pelajaran IPS. Dan yang terakhir, peserta didik seringkali lebih memilih untuk bermain di luar kelas saat pembelajaran IPS sedang berlangsung. Praktik baik ini perlu dibagikan agar pendidik bergerak bersama dan berani mencoba untuk melakukan model pembelajaran inovatif yang sesuai implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, baik dengan model pembelajaran PBL, PJBL, Inquiry, dan Discovery Learning. Saya sangat berharap dengan model pembelajaran inovatif dapat membentuk perilaku peserta didik yang baik, perilaku sosial, dan juga dapat mengembangkan rasa keingintahuan sehingga peserta didik lebih merdeka sesuai kodrat dan zamannya. Saya sebagai guru mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini agar lebih efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil dari belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Saya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran yang inovatif di sekolah tempat saya bertugas, sehingga peserta didik dapat bersemangat dalam belajar, juga aktif dalam pembelajaran IPS dan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil pembelajaran IPS. Baik sahabat semua, setelah tadi saya memaparkan tentang situasi, sekarang waktunya saya memaparkan tentang tantangan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pada praktik baik ini. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan media belum maksimal, kedua peserta didik yang hadir kurang maksimal, ketiga guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah, keempat penggunaan media belum maksimal, dan terakhir guru kurang paham dalam pengaturan sit-in Zoom pada waktu pembelajaran berlangsung. Banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan praktik baik ini. Dan siapa sajakah itu? Yang pertama adalah saya sendiri sebagai guru ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dini Diana Dida sebagai penanggung jawab. Ada murid kelas 8A sebagai sampel dan rekan guru
sejawat saya, Bapak Heri Sundriana, yang membantu saya dalam pengambilan video pembelajaran praktik baik ini. Setelah tadi saya memaparkan situasi, tantangan, dan sekarang saya akan memaparkan aksi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi, terus bagaimana prosesnya, dan siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dalam praktik baik ini. Yang pertama yang akan saya paparkan dalam aksi ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya berkaitan dengan penggunaan media. Guru harus kreatif dalam memilih media ajar yang baik dan tepat. Guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa pengamatan langsung terhadap gambar-gambar terkait contoh kelangkaan yang terjadi di masyarakat. Guru juga dapat menggunakan media berbasis TPACK. Saya menggunakan video yang saya ambil dari video YouTube. Kemudian materi dapat ditayangkan melalui slide PowerPoint sehingga dapat memudahkan peserta untuk memahami materi. Terkait strategi yang saya lakukan, kemarin saya melakukan ice breaking atau games sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Lalu penggunaan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning yang terdiri dari 5 fase atau tahapan. Selanjutnya dalam penilaian, saya melakukan penilaian secara keseluruhan, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang dituangkan dalam instrumen yang lengkap. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran, diantaranya ada Kepala SMP Negeri Macilawu sebagai koordinator PPG di sekolah, ada teman sejawat sebagai kameramen pengambilan video di kegiatan PPL, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah peserta didik sebagai objek dari kegiatan PPL. Selain orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran, harus ada sumber daya atau fasilitas yang digunakan. Saat itu saya menggunakan laptop, LCD proyektor, speaker aktif, dan kamera dan smartphone. Juga ruangan kelas yang memadai. Nah, harus ada buku pembelajaran juga dan internet yang relevan dengan materi yang akan disampaikan. Sementara untuk aplikasi pendukungnya, saya menggunakan Microsoft Word, Canva, dan PowerPoint. Microsoft Word itu untuk pembuatan bahan ajar atau modul, sementara Canva untuk media pembelajaran, dan PowerPoint juga untuk media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang refleksi hasil dan dampak dari praktik baik yang telah saya laksanakan di SMP 5 Cilawu ini. Nah, dampak dari pelaksanaan diantaranya bagi guru, yaitu membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran tidak monoton. Sementara bagi peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini saya sering lakukan. Lalu, apakah hasilnya efektif? Iya, hasilnya sangat efektif dan ternyata banyak peserta didik yang mendapatkan nilai melampaui KKM dan yang lainnya hanya sebatas KKM. Yang melampaui KKM yaitu sekitar 80% dari peserta yang hadir waktu. Dan untuk respon orang lain terkait dengan strategi yang telah saya lakukan, alhamdulillah saya mendapatkan respon dari kepala sekolah dan guru pamong, dan beliau berdua memberikan respon yang positif sekali. Lalu, faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan diantaranya karena saya menggunakan model PBL.
Selanjutnya, peserta didik lebih bebas dalam bertanya dan memberikan tanggapan dengan materi yang dibahas. Dan peserta didik lebih aktif dengan metode match dalam mencari pasangan jawaban dan pertanyaannya. Lalu faktor penghambat dari strategi yang dilakukan diantaranya, tidak semua peserta didik aktif dalam pembelajaran, terutama dalam menyelesaikan LKPD dalam diskusi. Suasana belajar di ruang yang kurang mendukung. Dan pembelajaran yang diperoleh dari proses tersebut adalah guru harus lebih kreatif. Guru harus mengubah pembelajaran yang konvensional menjadi pembelajaran yang inovatif dan selalu menerapkan TPACK dalam setiap pembelajaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan. Rencana yang akan saya lakukan pada tahap berikutnya adalah saya ingin mengikuti BIMTEK yang berkenaan dengan cara mengajar yang inovatif, membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan bersama teman sejawat saya, menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan, dan terus belajar ilmu-ilmu baru, baik secara langsung maupun lewat sosial media atau internet. Mungkin cukup sekian penyusunan hasil best practice saya. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.